Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu yang akan diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Mari kita sama-sama lihat Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Untuk ini saya minta izin kepada jemaat, saya boleh buka masker ya. Karena susah ini, ada kumis, jadi kalau pakai masker dia suka menari-nari, jadi gatal hidungnya. Mari kita lihat Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijak itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Mari kita masuk dalam doa sebelum kita sama-sama merenungkan bagian ini. Ya Bapa yang ada di dalam surga, dengan kami menyadari bahwa kami hanya karena anugerah boleh berada di rumah Tuhan, sehingga kami datang kepadamu untuk boleh menyembah Tuhan. Baik itu melalui pujian maupun doa-doa kami. Dan sekarang Tuhan, kami sudah baca firman-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya Tuhan mau memberikan kami kemampuan untuk mengerti sedikit saja dari kebenaran Tuhan. Dan lebih daripada itu tolong kami Tuhan, supaya kebenaran ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pada saat ini meneropong dari perikop tentang 5 gadis yang pandai dan ada juga 5 gadis yang bodoh. Di dalam perikop ini ada 3 hal yang perlu kita pikirkan secara serius. Yang pertama adalah gadis-gadis dan mempelai pria. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelita yang terus menyala. Dan yang ketiga adalah minyak, yaitu penyebab sehingga pelita itu bisa nyala dan minyak itu rupanya bisa habis atau bisa juga ditambahkan. Inilah 3 hal penting yang dari perikop ini. Sekarang mari kita coba tafsirkan secara simpel atau sederhana. Siapa sebetulnya dimaksud dengan gadis-gadis ini? Dalam bagian ini jelas, gadis-gadis itu adalah orang-orang yang menantikan kedatangan mempelai pria. Itu gadis-gadisnya. Nah sekarang siapa mempelai pria? Kalau kita melihat sebetulnya Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada dirinya sendiri, yaitu mempelai pria, yaitu Allah atau Tuhan yang akan mendatangi mereka, yaitu mempelai para gadis-gadis yang tadi. Nah jadi di sini dengan kata lain kita melihat bahwa Tuhan Yesus ingin berbicara soal akhir zaman, di mana satu saat nanti kita akan bertemu dengan Allah. Jadi ini berbicara manusia yang sedang menantikan kedatangan Tuhan.
Kalau diterima, maka mereka akan selamat, dengan kata lain ke surga. Tapi kalau tidak diterima, maka mereka dikatakan tidak selamat, dan itu berarti mereka akan masuk ke dalam neraka. Sekarang kita tafsirkan yang kedua, yaitu tentang pelita yang terus menyala. Nah, apa sebenarnya pelita itu? Di sini kita harus melihat pelita itu di dalam cerita perumpamaan ini itu merupakan satu syarat di mana si para gadis ini jadi berhak atau layak untuk ketemu mempelai pria. Nah, jadi di sini pelita yang menyala itu adalah syaratnya. Pertemuan itu bisa kalau itu menyala, dan pertemuan itu batal kalau tidak menyala. Inilah dia. Jadi berarti kalau kita katakan pelita yang menyala itu adalah syarat, maka sekarang kita mau bertanya, syarat apa yang dimaksud? Sebab kalau ini dihubungkan dengan masalah kehidupan sehari-hari, pertemuan dengan mempelai pria itu adalah keselamatan, maka berarti pelita yang menyala itu sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan atau keselamatannya ditolak. Jadi sekarang kita pikirkan apa syaratnya. Nah, syarat di sini kita harus masuk ke dalam konteks orang-orang yang sedang diajak bicara oleh Tuhan Yesus. Jadi konteks pikiran yaitu yang ada di dalam pemahaman mereka tentang keselamatan. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para murid. Berarti Tuhan Yesus masuk ke dalam konteks pikiran para murid tentang apa itu keselamatan. Nah, jadi di sini kita melihat siapa para murid. Nah, mereka adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh ajaran atau doktrin-doktrin orang-orang Yahudi. Nah, sekarang kita bertanya lagi, kalau begitu apa yang ada di dalam benak, dalam pikiran atau ajaran dari orang-orang yang Yahudi ini? Nah, ternyata bagi orang-orang Yahudi pikiran soal keselamatan atau diterima kepada mempelai pria itu sebetulnya ada dua hal yang sangat penting. Itu kalau dilihat dari teologi perjanjian lama, dan ini saya dapatkan dari buku yang dikarang oleh Christopher Barth. Nah, dia mengatakan konsep atau ajaran atau pemikiran doktrin tentang keselamatan bagi orang Yahudi sebetulnya ada cuma dua hal. Yang pertama adalah bagaimana orang bisa beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, orang-orang yang beribadah ini adalah sekaligus orang-orang yang juga melayani sama, atau dengan kata lain mereka yang bisa berbuat baik. Nah, jadi di sini kita melihat berarti syarat untuk pelita itu menyala, syarat untuk mempelai pria wanita bisa diterima oleh mempelai pria, maka syaratnya adalah bagaimana mereka harus berbuat baik dan bagaimana mereka harus beribadah kepada Allah. Inilah dia. Nah, sekarang kalau kita berkata itu merupakan sebab orang bisa diselamatkan atau tidak, yaitu ibadah dengan perbuatan baik. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus terhadap konsep atau doktrin seperti demikian? Apakah Tuhan Yesus setuju? Nah, kalau kita melihat dari cerita ini, seperti Tuhan Yesus setuju, yaitu orang bisa diselamatkan dengan ibadah dan berbuat baik. Nah, sekarang kalau kita lebih jawab lagi, kenapa Tuhan Yesus bisa setuju selamat seperti demikian? Nah, di sini kita bisa melihat emang itu ada dalam pikiran Tuhan Yesus. Jadi dalam pikiran Tuhan Yesus orang bisa diselamatkan dengan ibadah dan berbuat baik. Nah, sekarang kenapa saya bisa katakan demikian? Ada paling tidak 3 contoh yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama adalah pada waktu Tuhan Yesus memberikan perintah agung. Perintah agung di sini yaitu di mana Tuhan berkata, beribadahlah kepada Allah dengan sepenuh hati dan mengasihilah atau melayani atau melakukan sesuatu kepada sesama manusia. Nah, itu seperti tadi yang tadi kita baca secara bersama-sama. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus mengakui memang untuk keselamatan yaitu kepada Allah Bapa dan yang kedua kepada sesama manusia. Nah, ini juga bisa kita lihat dari contoh yang kedua. Contoh yang kedua diambil dari Matius 23 ayat 3. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata tentang siapa para pemimpin agama Yahudi. Nah, di sini pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, kalau kita berhadapan dengan mereka, tolak mereka. Kenapa? Sebab mereka adalah munafik. Nah, munafiknya mereka itu apa? Ternyata Tuhan Yesus katakan munafiknya mereka karena mereka mengajarkan sesuatu
tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Itulah munafiknya. Itu yang harus ditolak. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus berkata tolak mereka karena itu, ternyata tidak stop di situ. Didahului oleh satu kalimat yang lebih penting. Di mana Tuhan Yesus berkata, ikutilah ajaran mereka. Nah, ajaran mereka itu apa? Ajaran mereka adalah orang bisa selamat kalau ibadah dan melakukan perbuatan baik. Jadi pada waktu Tuhan Yesus bilang tentang orang Yahudi atau para pemimpin agama Yahudi, Tuhan Yesus bilang tolak orangnya, kelakuannya, perilakunya yang munafik. Tapi di belakang perilaku itu ada ajaran yang walaupun mereka tidak lakukan. Nah, ajaran itu adalah bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dan bisa mengasihi sesama manusia. Nah, di sini berarti perbuatan baik bisa menyelamatkan menurut Tuhan Yesus. Nah, ini memang ada. Kalau kita melihat juga di dalam Matius 19 ayat 16 sampai ayat 26. Di situ ada satu kisah yang menarik di mana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang pemuda yang memamer kebaikannya. Pada waktu itu dia berkata, saya ini orang baik, kira-kira begitulah ceritanya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu bilang orang baik, apakah kamu berzina? Dia bilang enggak. Apakah kamu mencuri? Dia bilang enggak. Apakah kamu iri hati? Dia bilang enggak. Apakah begini, begitu dan seterusnya yang berhubungan dengan 10 hukum Taurat. Dan ternyata orang itu berkata, saya sukses melakukannya. Bahkan dia bilang, saya sudah melakukannya sejak saya masih kecil. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak membantah dia. Jadi kalau dia bilang keselamatan adalah dia melakukan apa yang diharuskan oleh Taurat dan dia berkata dia layak diselamatkan karena dia melakukannya, Tuhan Yesus tidak membantah sama sekali. Bahkan terkesan Tuhan Yesus membenarkan pandangan ini. Tapi tidak berhenti lagi. Karena di sini Tuhan Yesus bilang, kalau kamu bilang kamu sudah melakukan Taurat dengan baik. Nah, sekarang saya mau tanya, mampukah kamu pulang ke rumahmu, jual hartamu? Nah, disinilah pemuda itu tidak siap. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Apakah benar secara hurufiah Tuhan ingin dia menjadi orang miskin dan karenanya orang yang dibagi kekayaannya menjadi kaya? Tidak juga demikian. Di sini Tuhan Yesus mau menguji orang ini. Kalau kamu bilang kamu benar melakukan segala Taurat, sekarang bisa nggak kamu melakukan pengorbanan seperti demikian? Dan ternyata pemuda itu gagal. Dengan kata lain, dia berkata, saya tidak siap. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak membantah tentang pemikiran ajaran dia, yaitu kalau berbuat baik kepada sesama itu adalah sudah cukup. Tidak dibantah oleh Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus bantah adalah dengan istilah jual semuanya yang tidak bisa dilakukan oleh pemuda ini. Tuhan Yesus mau mengatakan kalau kamu mau berbuat baik atau beribadah kepada Allah sesuai dengan Taurat, lakukanlah itu dengan sempurna. Jadi jangan ada sesuatu yang dilakukan tapi ada bagian yang dia tidak lakukan. Sebab dalam bagian lain Tuhan Yesus berkata, kalau kamu bilang kamu melakukan kebenaran tapi ada hal-hal yang tidak kamu lakukan padahal itu adalah yang benar, itu sama dengan kamu tidak melakukan kebenaran sama sekali. Nah, jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus sepertinya pada awal ini yaitu menyetujui orang bisa selamat atau gadis-gadis ini bertemu dengan mempelai pria atau ada perjumpaan antara manusia dengan Allah sehingga manusia diterima oleh Allah, yaitu karena dengan ibadah dan berbuat baik. Nah, kalau kita berkata demikian, sekarang kita lanjutkan pikiran kita. Sekarang kalau memang ibadah dan baik bisa menyelamatkan, sekarang apakah ini berlawanan atau tidak dengan doktrin salib? Sebab di dalam doktrin salib dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati dan menggantikan hukuman dosa kita dan kalau kita terima itulah yang menyelamatkan kita. Nah, sekarang saya katakan Tuhan Yesus setuju dengan ibadah dan buat baik. Nah, sekarang apakah ini bertentangan atau tidak? Nah, saya berani mengatakan ini tidak bertentangan. Sebab sekarang kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus di dalam doktrin salib harus mati sebagai korban? Karena jawabannya manusia yang ingin melakukan kebaikan dan ibadah ternyata tidak mampu. Bahkan mereka melakukan yang sebaliknya. Oleh karena itulah Tuhan Yesus harus mati di kayu salib menggantikan hukuman karena mereka gagal melakukan apa yang Allah mau. Nah, sekarang pada waktu saya berkata demikian, coba kita pertajam tentang salib dan ibadah dan perbuatan baik. Sekarang
ada hal yang perlu kita pilih. Yang mana yang benar? Yaitu yang pertama, apakah karena Tuhan Yesus ingin mati di kayu salib, maka Tuhan Yesus membuat semua orang menjadi berbuat dosa. Ya, jadi semua berbuat dosa karena dibuat. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus mau disalibkan. Nah itu yang pertama. Apakah itu? Atau yang kedua, semua manusia itu hidup dalam dosa dan tidak memenuhi standar ibadah dan perbuatan baik, sehingga Tuhan Yesus harus mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa mereka karena mereka gagal melakukan apa yang Allah mau. Nah dari yang pertama dan yang kedua, yang pertama, apakah karena Tuhan mau salib maka semua dibikin dosa, atau karena semua dosa maka Tuhan Yesus perlu disalib? Nah di sini saya melihat bahwa jawaban yang kedua inilah yang benar. Jadi dengan kata lain kita mau berkata, Tuhan Yesus mau mengatakan di dalam perumpamaan ini, gadis-gadis yang pandai itulah yang harusnya menjadi ada pada diri kita. Yaitu kita seharusnya mampu untuk beribadah, seharusnya mampu untuk berbuat baik. Tapi ternyata tidak ada satupun yang bisa seperti gadis yang pandai ini. Sehingga Tuhan Yesus mau mengatakan kita manusia atau orang-orang yang sedang mengajarkan Tuhan Yesus, dikatakan bahwa mereka sama dengan gadis yang bodoh. Nah gadis yang bodoh artinya mereka adalah orang yang tidak mampu beribadah, tidak mampu berbuat baik menurut standar dan ukuran Tuhan. Nah ini ditujukan kepada pendengar termasuk kalau sekarang bagian ini kita baca dan kita renungkan. Jadi termasuk kepada kita. Jadi dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menyatakan tidak salah kalau kita bilang ibadah dan perbuatan baik menyelamatkan. Tetapi adakah orang yang demikian? Tidak ada. Sebab pada waktu Tuhan Yesus berkata demikian, Tuhan Yesus menunjukkan para pendengar ini sama dengan 5 gadis yang bodoh. Berarti Tuhan Yesus mau mengatakan semua kita tidak ada yang bisa beribadah sesuai dengan yang Allah mau dan tidak bisa berbuat baik sesuai dengan standar atau tuntutan yang Allah berikan. Inilah dia yang dikiaskan oleh Tuhan Yesus. Nah jadi dengan kata lain, dengan perumpamaan ini justru bukan hanya tidak bertentangan, malah mendukung doktrin salib. Nah memang kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita melihat ini sepertinya sebagai pendahuluan tentang pentingnya salib yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada para murid. Dan memang kalau kita lihat di dalam Alkitab, semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus atau dilakukan oleh dia, misalnya dia lakukan pengajaran, dia lakukan peneguran, dia melakukan segala macam perkataan. Nah di sini kita melihat itu pokoknya intinya adalah selalu harus berhubungan dengan salib. Nah jadi dengan kata lain dalam perumpamaan ini itu juga sama salib yang Tuhan ingin katakan. Salib itu yang dibutuhkan sebab tidak ada orang yang menjadi seperti gadis yang pandai dan bijak yang siap atau memenuhi standar Allah untuk bertemu dengan mempelai pria, tetapi dikatakan kita perlu salib sebab kita sebetulnya sama dengan 5 gadis yang bodoh. Nah sekarang kalau kita melihat lebih jauh lagi tentang hal demikian. Sekarang apa itu yang dibilang dengan minyak? Minyak banyak yang tafsirkan macam-macam. Nah saya tidak mau terbawa dengan tafsiran-tafsiran ini. Apalagi kalau tafsirannya itu sangat alegoris. Maka saya mengambil tafsiran yang sangat simpel tentang apa itu minyak di dalam perumpamaan ini. Nah jelas di dalam cerita perumpamaan ini ada pelita yang menyala. Kenapa bisa menyala? Sebab ada minyak. Jadi dengan kata lain minyak adalah sesuatu yang menyebabkan pelita itu bisa nyala. Nah kalau pelita itu bisa nyala artinya bisa bertemu dengan mempelai pria. Artinya kita bisa diselamatkan. Maka minyak yang membuat pelita itu nyala dan kita bisa diselamatkan. Berarti itu adalah niat untuk kita beribadah dan berbuat baik. Nah niat ini harus ada. Jadi di sini dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menggambarkan kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kalau kita itu bisa seperti gadis yang pandai dan mempunyai minyak atau niat untuk berbuat baik. Nah di sini kita melihat lebih jauh lagi. Berarti Tuhan Yesus mau mengatakan tentang hal keselamatan. Kita harus mempunyai niat untuk berbuat baik dan beribadah. Memang kita tidak cukup. Sehingga kita harus ditolong oleh Tuhan dengan dia berkorban di kayu salib. Tetapi sekarang masalahnya setelah kita diselamatkan,
Setelah kita mengakui Yesus sebagai juru selamat, setelah kita ditolong oleh anugerah Allah dalam keselamatan melalui Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, maka sekarang kita bertanya, apakah pelita itu, yaitu ibadah dan perbuatan baik, tetap harus ada atau pelita itu harus tetap nyala sekalipun kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, di dalam bagian ini sebetulnya Tuhan Yesus mau mengatakan ya tetap berlaku. Jadi sekalipun kita sudah diselamatkan melalui anugerah salib, kita tetap harus mempunyai pelita yang menyala sehingga akhirnya kita tetap harus menjadi orang yang layak kepada mempelai pria itu. Kita sudah diterima, betul. Kita sudah bersama, betul, dengan mempelai pria atau Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan pelita itu tetap harus nyala, artinya syarat kita untuk tetap bertemu dengan Allah dan tetap bersama-sama dengan Allah ini tidak boleh digeser. Nah, inilah dia yang mau digambarkan tentang pelita yang harus terus menyala. Nah, sekarang kalau kita bilang pelita itu harus menyala dihubungkan dengan ibadah dan perbuatan baik, maka setelah diselamatkan pun perbuatan baik dan ibadah tidak bisa tidak adakan. Jadi dengan kata lain kita harus tetap. Nah, sekarang apa bedanya? Perbuatan baik dan ibadah menurut orang-orang Yahudi atau agama Yahudi dan bagaimana beribadah dan berbuat baik yang menurut kemauan Tuhan Yesus. Ternyata ini bisa berbeda. Bedanya adalah apa yang menjadi motivasi atau penggerak. Nah, kalau orang-orang Yahudi ini bilang harus beribadah dan berbuat baik. Kenapa? Untuk bisa diselamatkan. Nah, ini sebetulnya tidak bisa terjadi sebab Tuhan Yesus gambarkan tadi. Kita semua tidak beda dengan orang yang gadis yang bodoh. Yang tidak layak sebenarnya dengan ibadah dan perbuatan baik. Nah, sekarang kalau orang Yahudi pikirannya seperti demikian. Bagaimana dengan pikiran kita yang sudah diselamatkan? Tetap ibadah dan berbuat baik. Tapi itu bukan untuk menyebab supaya diselamatkan. Tapi itu menjadi sesuatu yang dilakukan karena sudah diselamatkan. Jadi kalau orang Yahudi bilang ibadah dan perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan, kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, kita harus tetap ibadah dan berbuat baik karena saya ingin menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, menyongsong kedatangan Tuhan dengan sikap bahwa saya harus terus berterima kasih kepada Tuhan dan merasa penting untuk tetap berhubungan dengan Allah dan tetap merasa penting untuk menjadi layak bertemu dengan Tuhan Yesus. Inilah dia yang mau digambarkan di dalam perumpamaan ini. Nah, sekarang kita melihat apa peran kedatangan mempelai pria. Itu adalah menggambarkan nanti keselamatan. Keselamatan kita harus sadar. Kita semua seperti gadis yang bodoh. Tidak ada yang layak. Oleh karena itu Tuhan tuntut harusnya sebagai orang yang pandai. Atau gadis yang siap bertemu. Nah, ternyata bagaimana kita bisa siap? Tidak ada yang bisa. Oleh karena itu Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kita diselamatkan, tetap pelita itu harus nyala. Ibadah tetap tidak bisa diganggu dan tetap harus berbuat baik. Nah, tapi itu merupakan suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, berbicara seperti demikian, saya menantang diri saya. Apakah saya adalah orang yang menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan karena anugerah melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Dan kalau kita sudah, dan kalau saya sudah diselamatkan, sekarang kan pertanyaannya, apakah tetap pelita itu nyala? Yaitu tetap ibadah dan tetap melakukan perbuatan baik. Itu kepada semua. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus ingin itu kita lakukan. Nah, sekarang ada pesan terakhir yang sangat penting. Rupanya dalam ilustrasi ini, seperti tadi yang saya uraikan, ada ternyata yang juga sangat penting. Yaitu Tuhan Yesus mau menggambarkan nanti kalau mempelai pria itu datang. Kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan kita semua diselamatkan. Maka kapan kedatangannya? Tidak satu orang pun yang bisa tahu. Bahkan tidak satu orang pun yang bisa menebak. Dan yang lebih menarik lagi, tidak ada tanda sebelumnya kalau dia mau datang. Tidak ada aba-aba sebelumnya kalau dia mau datang. Dia sangat mendadak dengan kedatangannya. Oleh karena itu, di dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita dalam waktu yang tidak jelas kapan dia datang.
Kita harus non-stop mempersiapkan diri kita. Artinya di dalam menanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita harus tetap hidup dalam sebagai orang yang pelitanya nyala atau orang yang terus beribadah dan melakukan perbuatan baik kepada sesama. Nah sekarang kita menantang diri kita. Apakah kalau dia datang kita didapati oleh Tuhan sebagai orang beribadah? Dan apakah kalau Tuhan datang kita didapati sebagai orang yang melakukan perbuatan baik atau tidak? Inilah yang Tuhan mau. Nah di sini kalau kita melihat keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi tidak stop. Sebab anugerah keselamatan yang diberikan cuma-cuma itu harus ditanggapi dengan aktifnya kita untuk melakukan ibadah dan berbuat baik. Tetap sekalipun ibadah dan berbuat baik kita itu gagal, tetap kita sudah diselamatkan. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang tetap lakukan ibadah dan berbuat baik? Sebab Tuhan ingin kita mempunyai hati yang terus berterima kasih kepada Tuhan. Nah di dalam terus berterima kasih ini ada dua cerita sebagai ilustrasi penutup yang ingin saya berikan. Yang pertama yaitu ilustrasi yang saya dengar dari khotbah Pendeta Yakub Susabda. Mungkin di sini ada jemaat yang sudah dengar. Yaitu ilustrasi dari true story. Nah saya dengarnya dari khotbah Pendeta Pak Yakub. Ceritanya begini, pada satu kali ada peperangan kelompok A dengan kelompok B. Nah ternyata kelompok A ini kalah, diserbu terus oleh kelompok B. Sehingga serdadunya itu semua lari bersembunyi di dalam gua perlindungan. Termasuk sang komandan atau pemimpin pasukan itu. Tetapi apa yang terjadi? Begitu mereka ada di dalam lubang itu, ternyata sang komandan itu lihat keluar. Begitu dia lihat keluar dia kaget. Sebab ada prajuritnya yang tertinggal di luar. Dengan jalan terseok-seok, artinya mungkin kakinya sudah kena tembak. Nah di situ dengan susah parah untuk menuju kepada gua perlindungan tetapi tidak mampu. Oleh karena itu secara kemanusiaan tergeraklah hati sang pemimpin atau komandan ini untuk pergi ke sana dan menolong sang pemuda atau tentara yang sedang parah ini. Nah begitu dia mau pergi, semua anak buahnya melarang. Tapi tetap karena jiwa kesatria dan jiwa seorang pemimpin yang luar biasa hebat, maka dia tetap pergi menyongsong prajurit yang sudah gagal. Nah pada waktu itulah dia bopong prajurit itu. Sampai akhirnya masuk ke dalam lubang. Tetapi setelah prajurit yang ditolong itu masuk lubang, dia masih berada di luar lubang. Ternyata ada peluru yang menembak dia dan dia meninggal dunia. Jadi di sini ada cerita komandan yang meninggal demi menolong anak buahnya. Terus sudah itu waktu berjalan lama. Sesudah sekian tahun sekarang timbul yang ada dalam pikiran ayah atau orang tua dari sang komandan yang sudah berkorban mati untuk anak buahnya. Nah niat dari orang tua ini adalah dia mau mengundang prajurit yang ditolong oleh anaknya sehingga anaknya itu mati. Dia mau tahu seperti apa sih orang ini. Dan seperti apa sih sekarang ini, itu yang dia mau tahu. Sehingga singkat cerita dia bisa kontak dan akhirnya melakukan undangan. Nah setelah diundang pada hari, tempat dan jam yang sudah ditentukan. Ternyata prajurit yang ditolong oleh anaknya sehingga anaknya mati itu tidak datang-datang. Sudah sekian jam lewat, akhirnya datang juga prajurit yang ditolong itu. Begitu dia datang, orang tua sang komandan ini kaget yang luar biasa. Sebab ternyata bukan hanya terlambat dan seenaknya saja dia datang. Tapi dengan pakaian yang compang-camping dan mulutnya sangat bau dengan alkohol. Itulah dia pemuda yang ditolong oleh anaknya sehingga anaknya mati. Nah pada waktu orang tua itu melihat demikian. Maka menyesallah orang tuanya itu. Menyesal dalam arti kata. Inikah hasil dari pengorbanan anakku sehingga anakku mati? Atau inikah orang yang telah ditolong oleh anakku sehingga anakku mati dan akhirnya hidup di dalam kesia-siaan. Nah disitulah timbul penyesalan. Nah dalam cerita ini saya ingin melihat kepada aplikasi. Kalau Tuhan sudah mati di kayu salib menggantikan kita. Sebab kita itu tidak beda dengan 5 gadis yang bodoh yang sebetulnya tidak layak untuk diselamatkan. Tapi bisa diselamatkan karena Tuhan Yesus berkorban. Sekarang pertanyaannya, setelah kita diselamatkan, apakah saya seperti serdadu yang ditolong itu menghabiskan semua masa anugerah saya itu dengan kesia-siaan dan
itu sangat mengecewakan Tuhan, atau kita bisa menjadi orang yang Tuhan sangat bangga kepada kita. Nah, kalau berkata Tuhan sangat bangga kepada kita, maka saya masuk ke dalam ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua ini katanya juga true story. Yaitu ada seorang misionaris Amerika yang pergi ke dalam pedalaman di Afrika. 27 tahun dia berada di sana dan akhirnya dia kena satu penyakit yang tidak bisa diobati di sana sehingga dia harus pulang ke Amerika. Nah, di dalam perjalanan pulang itu dia naik kapal laut. Kebetulan di kapal laut itu dia di kelas yang paling murah dan kebetulan di kelas yang paling mahal ada Presiden Amerika yaitu Eisenhower yang juga ada di kelas VIP yang ada di kapal itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa si Eisenhower kok nggak naik pesawat, naik kapal laut? Mungkin dia ingin melakukan pengalaman yang lain atau ingin jalan-jalan atau ingin tamasya di tengah laut. Nah, di dalam keadaan seperti demikian ini si misionaris dan Eisenhower itu berlayar menuju Amerika. Nah, begitu dia menuju ke Amerika, sekarang pertanyaannya, kenapa dia misionaris itu ada di Afrika 27 tahun? Karena melayani Tuhan. Nah, sekarang buat apa Eisenhower pergi ke Afrika? Ternyata hanya ingin untuk berburu. Kira-kira hanya seminggu. Nah, jadi kalau di sini misionaris melayani, si Eisenhower cuma buat hobi. Kalau di sini sama misionaris itu sampai 27 tahun, Eisenhower cuma seminggu. Nah, sekarang kapal itu sama-sama ditumpangi oleh mereka dan menuju Amerika. Begitu mendekat benua Amerika, si misionaris ini kaget sebab banyak sekali ada orang yang berada di daratan itu. Nah, pasti itu menyambut Eisenhower. Dan begitu kapal itu kena dengan darat dan begitu si Eisenhower menginjakkan kakinya di daratan Amerika, maka bunyi trompet, bunyi pujian, bunyi sorak-sorai, segala macam gemerlap itu dikumandangkan demi menyambut sang presiden. Nah, sekarang setelah presiden itu hilang dari pemandangan, tetap gemuruh itu masih. Nah, di tengah-tengah gemuruh itu, maka salah satu dari penumpang yang keluar adalah sang misionaris ini. Nah, pada waktu dia keluar di tengah sorak-sorak yang dilakukan oleh orang untuk Eisenhower, dia kecewa sekali kepada Tuhan. Nah, pada waktu dia kecewa kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, apakah ini dia yang Tuhan berikan kepada saya? Saya pulang ke Amerika, tidak satu orang pun yang menyambut saya. Tapi presiden itu yang cuma seminggu, yang cuma karena hobi berburu, waktu dia pulang dia disambut dengan begitu gemerau. Nah, di dalam keadaan kecewa itu, pada waktu sang misionaris itu menyampaikan keluhannya kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan berbicara kepada dia melalui pikirannya. Nah, pada waktu itu Tuhan berkata kepada misionaris ini, anakku, kamu bilang kamu pulang ke Amerika dan tidak ada yang sambut. Kamu salah besar. Sebab kamu ke Amerika itu cuma singgah. Nanti pada waktu kamu pulang dalam arti sebenarnya, yaitu pada waktu kematian, yaitu karena kamu percaya kamu akan diselamatkan. Nah, pada waktu ke surga itulah aku yang akan menyambut kamu dan semua malaikat akan bersorak-sorai. Itulah dia. Nah, ini cerita yang menggambarkan bagaimana kita nanti akan disambut pada waktu mempelai pria datang kepada para gadis. Tuhan datang kepada kita. Nah, sekarang saya teruskan cerita ini. Kalau misionaris itu pulang ke rumah Tuhan karena Tuhan menjemput dia untuk diselamatkan selamanya, maka mungkin misionaris itu bilang, ini Tuhan daftar pelayanan saya. Selama 27 tahun saya melayani Tuhan, ini daftarnya. Nah, sekarang saya bertanya lagi dalam cerita lanjutan ini. Kalau saya sebagai mempelai wanita yang Tuhan sebagai mempelai pria datang untuk menjemput saya, adakah Tuhan dapatkan daftar saya melayani Tuhan? Nah, pada waktu saya mengingat dan merenungkan ilustrasi ini, saya akan berkata, Tuhan, kalau misionaris itu datang kepada Tuhan dan Tuhan menjadi begitu berbahagia, tapi sekarang waktu Tuhan mendapatkan saya untuk menjemput saya ke surga, mungkin
pada waktu itu Tuhan sedang menangis. Karena saya adalah orang yang tidak berbuat baik apapun. Dan mungkin dalam ibadah pun saya tidak sepenuh hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keselamatan sudah kita dapat bukan karena usaha, tetapi keselamatan yang adalah anugerah harus ditanggapi dengan apakah saya beribadah atau saya terus berbuat baik. Nah, kalau Tuhan datang secara segera, tidak diduga oleh siapapun, mendadak. Apakah kita seperti misionaris ini atau kita seperti serdadu yang tidak tahu berterima kasih pada waktu diselamatkan? Nah, biarlah kita melihat ilustrasi ini bisa menjadi bagian dalam hidup kita untuk terus bertanya, apakah saya menjadi orang yang menyenangkan Tuhan atau saya menjadi orang yang menyakiti Tuhan pada waktu Tuhan bertemu dengan saya. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan yang ada di dalam surga, siapakah saya dan kami? Tuhan, tidak ada orang yang seperti gadis yang pandai, yang layak bertemu Tuhan. Kami semua seperti gadis-gadis yang bodoh, yang tidak layak untuk bertemu Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, salib menyelamatkan kami. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, supaya hidup kami yang setelah diselamatkan boleh terus menjadi minyak yang menyala dan pelita yang terus menyala. Yaitu kami terus beribadah dan berbuat baik karena ingin berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, ampuni kalau kami gagal. Tolong kami Tuhan untuk bisa membuat Tuhan berbahagia. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.